Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the 6th grade, murid-murid kelas 6 from SDN Semper Timur 03. You are still with me, Mrs. Mi. Today kita akan masih membahas chapter 8, bab 8. Last week kita sudah bahas chapter 8 yang part 1 mengenai question words atau kata tanya. Sekarang kita ke topik berikutnya di chapter 8 mengenai galasin game. Let's begin. Galasin or gobak sodor, jadi disebut juga gobak sodor, are traditional games using a square checkered field. Jadi adalah permainan yang menggunakan lapangan yang sudah dikotak-kotakan. How to play, bagaimana cara memainkannya? Oke, mungkin ada yang pernah coba main ini, permainan gobak sodor atau galasin, bentuknya seperti ini. You are going to be on a field, kamu akan bermain di lapangan, nanti lapangannya kamu make lines, kamu buat guard lines atau garis penjaga with chalk. Biasanya menggunakan chalk atau kapur. Jadi biasanya bentuknya seperti ini, dibagi menjadi 6 section, 6 bagian. Lalu setelah membuat guard lines atau garis penjaga, you have to divide the players. Divide itu bagi players, pemain, into 2 teams. Menjadi 2 tim. Berisi 3 sampai 5, 3 or 5 of each, masing-masing itu 3 atau 5. One team, jika sudah dibagi menjadi 2, satu tim menjadi catchers, menjadi penjaga atau yang menangkap, and another team as the trespassers. Lalu, tim lainnya sebagai yang harus melewati garis penjaga atau disebutnya trespassers. Jadi ulang ya, divide the players, pertama bagi dulu into 2 teams, lalu tentukan tim mana yang menjadi catchers, mana yang menjadi trespassers. Biasanya menggunakan suten atau suit, perwakilan dari masing-masing tim. Misalnya tim yang menang jadi penjaga atau tim yang kalah yang menjadi penjaga. Setelah membuat tim masing-masing, you can play by the catchers guard the lines. Jadi si catchers atau si penjaga guard the lines seperti si 4 orang ini. Mereka masing-masing menjaga lines, menjaga garis. Setiap orang bertanggung jawab terhadap garisnya sendiri. Ada yang bergaris vertikal, ada yang horizontal. Jadi ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini. Masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Jadi ketika dia ada di sini, dia hanya bisa menjaga garis ini saja. Tidak boleh pindah ke garis lain dengan arah yang berbeda. Itu udah masuk wilayah temannya. And the trespassers try to pass the lines. Jadi si trespassers yang warna hitam ini harus berusaha pass, melewati lines, baris sampai the end, sampai ujung. Jadi mereka bisa melewati si green, yellow, blue, sama si white sampai ujung. Kalau sudah sampai ujung, they have to go back. Mereka harus kembali lagi ke start, ke garis awal, without being touched, tanpa tersentuh oleh si catchers. Next. The rules. Apa saja rulesnya? The group will be a winner if one of the group members can go back to the start safely without being touched by the catchers. Jadi grup si trespassers bisa menjadi winner, bisa menjadi pemenang jika hanya salah satu saja, meskipun cuma satu dari group members itu can go back, bisa kembali lagi ke start, ke garis awal safely, dengan aman, tanpa touch, tanpa tersentuh oleh si catchers. Jadi misalnya tadi ada 4 players, nggak harus 4-4-nya, tapi salah satu bisa balik lagi ke awal dengan selamat, itu mereka bisa dinyatakan menang. The group will lose the game if one of the group members gets touched or gets off of the border lines. Jadi kalau udah pada semuanya kesentuh atau gets out, keluar dari garis, maka dianggap kalah. Misal tadi kan ada 4. Kalau salah satu bisa sampai ujung dan kembali lagi itu dianggap menang. Tapi kalau keempat-empatnya kesentuh atau salah satu misalnya kesenggol akhirnya dia keluar garis, itu dia dianggap kalah. If it happens, kalau terjadi 4-empatnya kalah, the changing position should be done. Harus ada changing position, pergantian posisi, and the game keeps going. Jadi yang tadinya catchers jadi trespassers, yang jadi penjaga jadi trespassers, atau the trespassers jadi catchers.
Gitu terus. Dan game keeps going, terus berlanjut. Oke, bagaimana contoh permainannya? Look at this video. Sorry. Nah, jadi ini yang seragam hijau kuning, mereka adalah catchers, mereka adalah penjaga. Nah, ini masing-masing punya wilayahnya sendiri. Nah, baru masuk nih si putih. Si putih ini bertujuan harus bisa sampai ujung. Nah, jadi tangan si penjaga ini harus lihai, kanan dan ke kiri untuk menyentuh pemain lawan. Actually, we can play this if it's not COVID. Kalau nggak COVID, sebenarnya kita bisa nih praktekin di sekolah. Sorry. Oke, jadi permainan ini butuh strategi. Pertama, strategi gimana caranya saya bisa melewati para penjaga tanpa tersentuh, dan juga patience, kesabaran, untuk bisa melihat celah. And you have to have a good teamwork. Kamu juga butuh teamwork yang baik. Jadi sesama pemain dalam tim harus bisa koordinasi nih. Misalnya kamu jaga ke sana ya, kamu alihin perhatian si ini ya, kayak gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ketika ada yang lengah, kamu bisa masuk. Okay, that's about the Galaxy game. Sampai sini understand? Paham? Now girl, get your book. Ambil bukumu because we are going to do the exercise. Kita akan berlanjut ke exercise atau latihan. Minggu lalu sudah latihan 1 dan 2 mengenai question word. Sekarang exercise 3 about Galaxy game. Where should we play Galaxy? Di mana kita harus bermain Galaxy? Tadi sudah dijelaskan, you have to choose A, B, C, or D. Number 2, what will happen if one gets touched? Apa yang terjadi kalau salah satunya touch, tersentuh sama catchers? Apakah run, lari? Apakah dia jadi wins, menang? Atau dia jadi loses, kalah? Atau dia touches back, sentuh balik si catchersnya? Number 3, what will we use to draw? Apa yang kita gunakan to draw untuk menggambar lines? Tadi juga sudah dijelaskan alatnya. Next, what cannot we learn? Nilai apa yang tidak ada di permainan ini? Strategi, patience, kesabaran, individuality, atau teamwork. Itu untuk exercise 3. Exercise 4, answer by voice. Kamu jawab dengan suara, jadi rekam dalam voice note WhatsApp. Jawab menggunakan your own ideas, idemu sendiri, atau jawabanmu sendiri. Misalnya number 1, what will you eat for dinner? Apa yang akan kamu makan untuk dinner, untuk makan malam? I will eat some. Nah, sebutin nama makanannya in English ya. Number 2, when will you study PJOK? Kapan kamu akan mempelajari PJOK atau pelajaran olahraga? I will study it on hari apa? Sebutkan dalam bahasa Inggris. Number 3, where will you go on holiday? Kemana kamu akan pergi saat holiday, saat liburan? I will go to, misalnya mau kemana? Ke kebun binatang atau ke rumah nenek. It's up to you, terserah kamu. Terakhir, what time will you sleep? Jam berapa kamu akan sleep, tidur? I will sleep at jam berapa in English. Jadi, ulang exercise 3, tulis soal dan jawaban mengenai Galaxy. Exercise 4, rekam suara, kamu baca soal dan jawaban, berikut isinya menurut kamu. 1, 2, 3, 4 direkam suara melalui voice note. That's all for today. I hope you understand enough about my teaching. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanya Miss melalui WhatsApp. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.